Tapi di situ beliau menyebutkan 3 kali kata kebetulan. Kebetulan istrinya ketua KPK, kebetulan bisa bikin lagu, dan kebetulan mau menyumbangkan lagunya, menghibahkan lagu dengan gratis. Kita kan ingin melihat spanduk baliho itu yang layak dijadikan teladan. Bagaimana mungkin seorang pelanggar etik itu bisa dijadikan teladan? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Hari ini saya berkesempatan berbincang dengan dua orang sahabat. Ada Mas Benediktus, Mas Beni panggilnya seringnya, sama Mas Kurnia Rahmadana. Rahmadana ya, betul. Rahmadana. Apa kabar berdua? Baik, Bang. Baik, Bang. Kalau kita dengar beberapa isu terakhir ini yang menarik, ini ada beberapa hal yang lagi viral ya. Ada terkait dengan foto pimpinan KPK yang ada di baliho-baliho. Ini dulu belum pernah saya merasa belum pernah. Apakah dulu saya salah perhatikan barangkali, Mas Beni? Abang lebih lama sih di KPK daripada saya. Jadi selama saya bekerja di KPK sih rasanya juga belum pernah sih ada. Belum pernah ya. Memang ini sangat mengganggu ya, karena selama ini di KPK ya bekerja tidak menonjolkan orang ya, biasanya. Dan itu nanti kita minta tanggapan dari Mas Kurnia itu, tapi nanti tahan dulu Mas Kurnia. Iya, Bang. Selain itu juga ada beberapa hal, saya membaca Twitternya Mas Beni terkait dengan respon terkait dengan KPK yang membuat Mars KPK. Terus ada baliho tadi, ada SMS yang di blast ya, dan itu terkait dengan hal-hal yang ya dikhawatirkan ada konflik of interest. Gimana, Mas Beni, cerita dong soal itu? Ya sebenarnya sebelumnya terima kasih nih Bang udah diundang. Akhirnya bisa masuk podcast. Udah lama berkawan tapi nggak masuk podcast nih. Oh iya. Jadi awalnya saya mendengar, biasalah Bang kalau di grup-grup kan terus muncul ada lagu itu, lalu ya memang kelihatannya kok sangat mengganggu ya Bang. Iya. Di Twitter itu saya sudah menjelaskan seperti apa yang aku dan kami rasakan gitu. Jadi ada beberapa hal sih Bang. Di situ yang paling mengganggu itu sebenarnya justru penjelasan Wakil Ketua KPK waktu ditanya wartawan. Pak Alek ya? Pak Alexander. Ya, Pak Alexander Marwata. Di situ saya lupa kata-kata tepatnya, tapi di situ beliau menyebutkan 3 kali kata kebetulan. Kebetulan istrinya Ketua KPK, kebetulan bisa bikin lagu, dan kebetulan mau menyumbangkan lagunya, menghibahkan lagu dengan gratis. Gitu. Iya. Mungkin Bang Novel ingat Liga Inggris musim 2015-2016 Bang. Oke. Yang juara kan Leicester City itu Bang. Itu perbandingannya cuma 1 banding 5.000. Iya. Itu aja udah dibilang mukjizat Bang, keajaiban. Iya. Ini kalau Pak Alek bilang kebetulan kan penduduk Indonesia itu sekarang 273 juta Bang. Betul. Ini kebetulan macam apa ini Bang, 1 banding 233 juta. Iya. Itu. Terus saya juga mau kritisi lah sedikit soal pembuatan Mars ini. Iya. Kalau kita bandingkan dengan lembaga lain ya Bang, Mars Polri itu yang buat kan almarhum Engelbert Ngutran, komposer nasional. Iya. Tapi beliau juga ikut sayembara. Oh, sayembara ya? Tahun 91. Oke. Bukan istrinya Kapolri saat itu ya? Kebetulan bukan Bang, laki-laki nih Bang. Iya. Lalu Himne Pramuka kalau saya tidak salah. Diciptakan oleh M.H. Mutahar, komposer nasional, pencipta lagu Syukur sama Hari Merdeka. Track recordnya jelas. Iya. Lalu bahkan Mars TNI nih Bang, yang menciptakan tuh Adi MS. Twilight Orchestra, komposer ternama. Bahkan pernah jadi produsernya waktu masa mudanya, jadi produsernya Vina Panduwinata sama Chrisye. Jadi musikalitasnya itu sudah teruji. Nah yang terakhir Mars BPK. BPK juga punya Mars yang diciptakan oleh, saya agak lupa namanya, tapi almarhum Nortier Simanungkalit. Komposer nasional juga,
pencipta lagu SKJ. Kalau Bang kita dulu waktu masih muda kan pernah tuh Bang SKJ 94 tuh. Nah, Wow, itu luar biasa. Iya, lalu pencipta Mars Pemilu, bahkan dia diberi kehormatan untuk menciptakan lagu untuk himne Palang Merah Amerika Serikat. Oke. Ya, dengan prestasi-prestasi yang sedemikian wajar orang-orang ini bikin Mars. Lah kalau beliau ini kan jauh banget Bang perbandingannya gitu. Dari sisi musikalitas mungkin, dari sisi keahlian membuat lagu dan lain-lain. Betul. Nah, yang terakhir satu yang ingin saya kritisi juga nih Bang. Iya. Kehadiran Menteri Hukum dan HAM di foto keluarga itu. Iya. Itu kan foto keluarga ya Bang. Foto keluarga. Yang beredar itu, Bang. Ada foto keluarga, ada Pak Menteri di sini. Ngapain gini Bang? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia gitu. Di tengah-tengah banyak masalah Bang, lembaga pemasyarakatan, kelebihan kapasitas, kebakaran yang di Tangerang, lalu dugaan kasus pelecehan dan penyiksaan di lapas narkoba di Jogja, belum lagi kasus pelanggaran HAM yang baru-baru terjadi di Wadas, terus kasus korupsi Sukamiskin. Ada warga demo di Parigi Motong tertembak peluru tajam. Itu kan harusnya itu dulu Bang yang diurus. Betul. Bahkan waktu kasus kebakaran lapas yang di Tangerang, beliau diminta mundur gitu. Ini malah maju ke panggung, gangguin foto keluarga gitu. Nah itu juga yang jadi kayaknya harus jadi perhatian deh untuk masyarakat. Mas Benny ingat nggak? Seingat saya 2015 itu ada beberapa masyarakat yang sempat mengusulkan atau menyumbangkan untuk Mars KPK, tapi waktu itu nggak diterima atau nggak diproses. Saya nggak ingat tuh ceritanya. Iya Bang. Sebenarnya kalau karya banyak sekali masyarakat yang menyumbangkan karya, nggak cuma Mars Bang, banyak lagu, buku, puisi, bahkan film yang masyarakat itu memberikan dengan kerelaan dan cuma-cuma kepada kita. Kita tuh sebenarnya tinggal milih aja Bang. Betul. Tinggal milih, kita tinggal minta, tinggal milih mana yang paling bagus. Jadi nggak perlu seperti ini sih caranya. Mestinya kalau masyarakat yang dilibatkan, keterlibatan masyarakat itu kan menjadi penyemangat kan ya. Karena tentunya dengan melibatkan masyarakat terkait dengan isu-isu anti korupsi, itu membuat hal yang lebih bagus. Gitu ya. Setuju Bang. Tapi kan kalau menurut Pak Alek, kebetulan masyarakat ini istrinya ketua KPK gitu. Kebetulan gitu. Susah ya. Mas Kurnia ini kan sudah malang melintang di dunia terkait dengan anti korupsi. Kita bicara anti korupsi, bicara integritas. Tapi ketika bicara anti korupsi juga kita tidak lupa dengan masalah biangnya korupsi, yaitu konflik of interest. Nah, kalau melihat isu tadi dikaitkan dengan konflik of interest, Mas Kurnia, gimana Mas Kurnia punya pandangan terkait dengan hal itu? Iya, kita tahu bersama kerja Bang Novel, kerja Mas Benny dulu ketika di KPK, kan bukan hanya memberantas korupsi. Dalam Undang-Undang KPK secara spesifik disebutkan mencegah korupsi. Maka dari itu, pasti yang diceritakan kepada masyarakat menghindari tindakan korupsi, mengedepankan integritas, yang salah satunya adalah menolak jika mengeluarkan keputusan ada konflik kepentingan. Yang tadi Bang Novel dan Benny bincangkan adalah seseorang yang diberikan amanah sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kami di ICW, bahkan mungkin banyak masyarakat tidak bisa menerima logika kebetulan yang disampaikan oleh Pak Alexander Marwata. Itu kan pemahaman sederhana saja. Tentu semakin kita pertanyakan bagaimana kompetensi dari seorang Firly Bahuri terkait dengan nilai-nilai integritas. Sudah pasti luntur karena 2 kali melanggar kode etik. Ditambah lagi soal konflik kepentingan. Maka dari itu kami juga mendorong agar KPK bisa menjelaskan secara utuh. Oke, tidak ada sayembara dikatakan itu hibah. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Benny tadi. Apa kompetensi dari istri Firly Bahuri dalam isu permusikan hari ini? Apakah kita kekurangan seniman misalnya? Sependek pengetahuan saya, nanti bisa dikoreksi Mas Benny, beberapa tahun ketika misalnya Pak Agus Raharjo dulu memimpin KPK, sempat ada festival musik. Itu kan bisa dilanjutkan, diberdayakan untuk mencari
Mars KPK seperti apa, pelibatan masyarakat. Memang siapa nama istri Pak Firly, Bu Dina itu adalah bagian dari masyarakat, tapi ada isu kedekatan hubungan suami istri di sana. Itu yang kami sayangkan bisa dilakukan oleh KPK. Dan ini bukan kali pertama sebenarnya. Tadi di awal sempat disinggung ada SMS kepada masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan ada baliho. Seandainya baliho itu benar, tentu kami berharap baliho itu segera diturunkan. Karena masyarakat, apalagi kaum muda, dipertontonkan oleh kepada seseorang yang tidak layak sebagai teladan gitu loh, Bang. Kita kan ingin melihat spanduk baliho itu yang layak dijadikan teladan. Bagaimana mungkin seorang pelanggar etik itu bisa dijadikan teladan? Itu poin saya, Bang Novel. Memang gini, terkait dengan masalah Mars dulu, saya mau bicara Marsnya. Beberapa waktu yang lalu saya baca di media, ada beberapa menteri yang sepertinya memberikan apresiasi. Saya juga bingung. Bahkan ada seorang politisi juga yang mengatakan bahwa lah masalahnya ada di mana dan lain-lain. Kira-kira banyak sebetulnya orang kan yang sudah memahami ya masalah konflik kepentingan dan lain-lain. Barangkali Mas Kurnia bisa bantu menjelaskan, siapa tahu beliau-beliau juga mendengarkan bincang-bincang kita ini, biar dia paham bagaimana sih posisi konflik kepentingan itu mestinya dihindari. Mestinya tentunya kita tahu konflik kepentingan itu menjadi bibit awal lah untuk bisa terjadinya korupsi dan lain-lain. Barangkali hal itu gimana? Mas Kurnia punya pandangan gimana tuh? Iya, saya rasa kalau kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, tidak hanya KPK berkaitan dengan isu korupsi, saya rasa kita bisa daftar panjang, itu pasti ada isu konflik kepentingan di sana. Betul. Diawali dengan itu. Pada intinya ketika seseorang pejabat publik atau penyelenggara negara mengeluarkan satu kebijakan, tidak ada sesuatu yang berdekatan dengan dirinya, sehingga sesuatu itu bisa mempengaruhi keputusannya. Atau sederhananya, apakah kebijakan itu benar-benar objektif, tidak ada unsur keterkaitan secara pribadi, keluarga, kelompok. Jadi untuk memahami isu Mars KPK ya kita tidak usah memahami isu hukum, orang awam saja sudah tahu clear konflik kepentingannya. Dan itu ditunjukkan oleh lembaga yang diklaim sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Saya rasa kata-kata diklaim itu ya layak dengan kondisi KPK hari ini, Bang Novel. Memang saya pun malu melihatnya, karena saya bisa bayangkan begini. Kalau ke depan, apa yang dilakukan itu kemudian dibiarkan atau dibenarkan, maka saya nggak bisa berpikir, nggak bisa membayangkan kalau kemudian para pejabat-pejabat melakukan hal yang serupa. Suatu kepentingan apapun kemudian memberikan panggung kepada keluarganya untuk lebih populer bahkan, dan banyak hal lain lagi. Dan saya pikir itu malah berbahaya. Kalau lebih jauh lagi, jangan-jangan nanti kalau biasanya orang kalau melanggar itu mulai dari yang kecil, nanti lama-lama meningkat dan lain-lain. Lama-lama nanti ada pejabat yang kemudian memberikan privilege kepada keluarganya untuk masuk ke pengadaan. Betul. Walaupun sudah sering ya. Betul. Gimana Mas Kurnia itu? Karena sependek pengetahuan saya, nanti mungkin Bang Novel, Mas Beni bisa koreksi. Di kode etik KPK, bahkan untuk mengajak keluarga saja berdinas keluar kota itu dilarang. Apalagi ini dibuatkan acara menggunakan dana APBN, mengundang pejabat publik di sana, Menteri Hukum dan HAM tadi dikatakan Mas Beni, tentu itu adalah hal yang sangat memalukan. Saya pribadi, Bang Novel, tidak bisa membayangkan bagaimana nanti teman-teman yang saat ini masih bekerja di KPK, spesifiknya Kedeputian Pencegahan, ketika berkeliling Indonesia, menceritakan tentang integritas, menceritakan atau mendesak agar hindarilah konflik kepentingan. Ya masyarakat akan bertanya, loh ketua Anda saja memberikan panggung kepada istri dalam konteks Mars dan Himne KPK. Tentu ketika masyarakat bertanya seperti itu, tidak mungkin bisa dijelaskan secara clear. Itu masalahnya, Bang Novel. Ya memang berbahaya sekali ya kalau kemudian keteladanan yang tidak baik
itu kemudian melekat kepada organisasi. Dan tentunya kita tahu ya, kalau Mas Beni, selama ini kan ketika di KPK, saya mungkin lebih awal dari Mas Beni, tapi Mas Beni kan di bidang pencegahan pernah. Betul, Bang. Tentunya kalau kita bicara budaya organisasi di KPK, tentunya budaya organisasi akan mempengaruhi perilaku dari pegawai-pegawainya, dan bahkan dijadikan standar perilaku. Nah, ketika terkait dengan hal itu, seberapa mengganggu nih terkait dengan budaya organisasi, terus terkait dengan nilai-nilai etik, kalau nilai etik yang mestinya harus dijaga untuk bisa diterapkan, tapi terus kemudian banyak dilanggar dan lain-lain, gimana nih dampaknya? Kan Mas Beni sering cerita ini ngobrol-ngobrol sama teman-teman tentunya. Iya Bang. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini kalau terus dilanjutkan ya akan membawa lembaga ini menjadi lembaga yang, kalau istilah bola lagi nih Bang ya, jadi klub semenjana lah. Jadi klub semenjana, bukan lagi lembaga yang jadi hero lah. Iya, diandalkan oleh masyarakat untuk memberantas korupsi. Nah, saya ingin nambahkan sedikit Bang soal perilaku ketua KPK ini. Di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saja Bang, ada 30 jenis tindak pidana korupsi, 30 jenis. Tapi hanya 2 yang menyebutkan kerugian keuangan negara. Betul. Pasal 2, pasal 3. Ya. Sisanya itu apa Bang? Perilaku. Benar. Penyuapan, penggelapan, konflik interest, pemerasan, dan lain-lain. Jadi memang perilaku ini sangat penting. Bahkan disebut di Undang-Undang Tipikor. Apalagi untuk pegawai KPK, apalagi untuk pimpinan KPK. Gitu Bang. Jadi kita belum ngomong perilaku koruptif ya Bang. Ini baru kita ngomong tindak pidana korupsi. Perilaku koruptif jelas lebih luas lagi. Nah, permasalahan ini permasalahan kecil mungkin. Tapi kan jadi besar karena beliau ini kan pejabat publik. Betul. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Makanya menjadi besar Bang. Jadi saya sih jelas kecewa. Dan yang kedua saya takut ini jadi apa ya Bang ya? Jadi kebiasaan baru yang diterapkan di KPK, dan itu menurut saya berbahaya sekali. Kayak kata Kurnia tadi Bang, dulu kita Bang kalau pulang dinas pakai mobil kantor, mau turun langsung di rumah aja rasanya rikuh banget gitu Bang. Mungkin nggak dilarang ya, mungkin. Tapi dari pribadi masing-masing, betul. Ya mending mobil kantor pulang dulu kantor, nanti kita pulang lagi ke rumah gitu Bang. Walaupun lewat nih Bang, kadang-kadang seperti itu. Itu sih Bang. Itu menjaga perilaku untuk kemudian terjauh dari potensi-potensi penyimpangan. Betul. Kalau korupsi. Betul. Kalau dulu kita sedemikian begitunya menjaga perilaku itu Bang. Saya beberapa waktu yang lalu saya pernah berkomentar ya di publik. Saya bicara begini. Tentunya melihat perilaku-perilaku menyimpang sekarang ini yang dilakukan oleh oknum pimpinan KPK lah, saya katakan oknum, semoga nggak semuanya nih ya, ada 5 soalnya kan. Tentunya saya sedih melihatnya, karena tentunya selama ini KPK betul-betul inginnya kita bisa mengharapkan KPK bisa bekerja benar. Tapi ketika kemudian KPK itu dipakai atau pimpinan KPK tidak menggunakan KPK untuk bisa memberantas korupsi yang efektif, tentu kita marah melihat situ. Marah dalam konteks bukan marah-marah emosional ya. Marah dalam konteks tidak boleh memaklumi situasi itu. Karena kita tahu korupsi begitu luar biasa. Dan tentunya harapan kita ke depan masih begitu besar untuk bisa memberantas korupsi yang efektif. Tapi ternyata kondisi itu semakin lama membuat kita semakin kurang percaya. Saya melihat beberapa hal yang kita bicarakan terkait dengan tadi isu-isu terkait dengan konflik kepentingan dan lain-lain. Saya mau mengkaitkan dengan pelemahan KPK yang berjalan sekarang. Tentunya perjalanannya bukan cuma sekarang ya, dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Dan ketika membicarakan terkait dengan situasi sekarang ini, saya khawatir itu betul-betul bisa merusak budaya organisasi KPK, yang itu justru merusak KPK itu seakar-akarnya. Kekhawatiran saya berlebihan nggak Mas Kurnia kira-kira? Iya, saya rasa nggak berlebihan ya Bang Novel. Budaya KPK sejak tahun 2019, terutama kombinasi pelemahan KPK dari sisi perubahan Undang-Undang 30/2002, dilanjutkan dengan pelantikan 5 pimpinan KPK bermasalah, itu gejala sangat mudah untuk dilihat oleh masyarakat.
Tadi Mas Beni menyampaikan khawatir hal-hal seperti ini akan dianggap lazim untuk dilakukan. Beberapa waktu yang lalu, pimpinan KPK berkomunikasi dengan tersangka korupsi. Ada Lili Pintauli di sana. Itu pidana itu? Itu pidana, bahkan bisa diusut oleh penegak hukum. Betul. Sebelum itu ada pimpinan KPK juga yang menunjukkan gaya hidup hedonisme, menggunakan helikopter. Jauh sebelum itu masih orang yang sama berolahraga dengan orang yang dia tahu betul sedang diusut oleh KPK. Jadi budaya organisasi KPK hari ini sudah terkikis dengan perilaku pimpinan KPK. Kalau dikaitkan dengan pelemahan KPK, Bang Novel, kalau dulu itu pelemahan KPK biasanya dari eksternal KPK. Di ICW biasanya mengkategorisasi pelemahan secara langsung dan tidak langsung. Tidak langsung dengan upaya menjudicial review Undang-Undang KPK sudah beberapa kali, pada akhirnya juga jebol pertahanan masyarakat ketika revisi Undang-Undang KPK disetujui oleh Presiden dan juga DPR. Ada serangan langsung, salah satunya menimpa Bang Novel tahun 2017, dan banyak pegawai KPK juga mengalami hal serupa. Kondisi itu berbeda hari ini, Bang Novel. Pelemahan itu justru berasal dari internal KPK. Yang dulu masyarakat ramai-ramai datang ke KPK menggunakan atau mengeluarkan gimmick saling bergandengan tangan, membentuk pagar agar tidak ada serangan dari luar. Sekarang, Bang Novel, masyarakat yang dulu Gedung Merah Putih itu kan dibangun dari semangat urunan dari masyarakat. Bang Novel tentu ingat ketika koin untuk KPK saat itu. Tapi hari ini ketika masyarakat berdemonstrasi, ada puluhan motor kepolisian di sana yang menjaga KPK. Kalau dulu masyarakat yang mendukung KPK, hari ini, ini laporannya masih berjalan, pimpinan KPK atau lembaga KPK melaporkan masyarakat yang menyuarakan sesuatu yang sebenarnya relevan dengan hari ini. Bagaimana potret masyarakat hari ini tidak lagi percaya kepada KPK, bahkan ada anomali, Bang Novel. Lembaga kepolisian itu justru berada di atas KPK. Itu kan sesuatu yang baru dan belum pernah terjadi pada periode sebelumnya. Harusnya gejala ini kan terjadi sepanjang tahun 2020, 2021. Harusnya kan ada niat untuk mengevaluasi. Mars KPK itu baru 1 atau 2 pekan yang lalu. Berarti kan tidak ada niat evaluasi. Jadi masyarakat akan tiba pada kesimpulan memang niat Anda untuk mendegradasi KPK ketika Anda terpilih sebagai pimpinan KPK. Masyarakat akan tiba pada kesimpulan itu, Bang Novel. Wah, bahaya kalau seperti itu ya. Memang tentunya kita semua tahu ya bahwa di KPK ini ada pimpinan KPK, ada Dewan Pengawas, ada pegawai, walaupun ada struktural dan pegawai. Tentunya saya berpandangan begini, ketika melihat sesuatu yang salah, apalagi salahnya itu sepertinya disengaja, apalagi sudah prinsip, ketika membiarkan suatu kesalahan itu, tentunya saya lebih memandang membiarkan dengan sengaja itu bagian dari perbuatan. Itu pandangan saya, Mas Beni. Siap. Menurut Mas Beni gimana? Korelasi dengan sikap dewas yang diam dan pegawai-pegawai yang nggak terlalu banyak mau bisa bicara gitu. Apakah memang berbahaya sekali untuk berbicara di internal KPK? Ya, mungkin ya Bang ya. Mungkin sekarang keadaan di KPK itu untuk berbicara, untuk mengkritisi seperti kita dulu memang kayaknya memang bahaya banget Bang. Kayaknya kalau lihat keadaan seperti ini. Maksudnya, makanya di Twitter saya bilang ada beberapa pegawai senior, kakak-kakak senior yang terhormat, ngapain aja gitu kan. Lakukanlah sesuatu gitu, apalah, nge-tweet apa segala macam gitu. Ini sama sekali tidak ada gitu yang dilaporkan. Minimal dilaporkan ke Dewas gitu Bang, atau gimana. Ini yang tadi saya khawatirkan juga gitu.
berarti kan ada tradisi yang berubah di KPK itu. Dulu sebelum 2019, bahkan kalau Bang Novel ingat, kita bareng-bareng pernah berantem di pengadilan di PT UN dengan pimpinan soal rotasi mutasi gitu. Itu saja bisa kita lakukan gitu, Bang. Apalagi cuma kritisi kebijakan biasa itu sangat sering kita lakukan. Tidak hanya pegawai pimpinan, pegawai dan pegawai, pegawai struktural, pegawai pimpinan. Nah, kalau bicara bahaya, sorry saya potong sedikit. Kalau bicara bahaya, kondisi sekarang dengan status sebagai ASN malah lebih kuat pegawai. Maksudnya tidak mudah diberhentikan. Ya. Nah, itu Bang. Saya nggak ngerti kok malah kemudian menjadi lebih takut ya. Ya itu anomali kayaknya ya, Bang ya. Sebagai ASN seharusnya pimpinan tidak berwenang ya, Bang ya? Mungkin. Tidak bisa berhentikan. Tidak bisa memberhentikan serta-merta memberhentikan pegawai gitu karena mereka sudah menjadi aparatur sipil negara gitu. Tapi kok memang tradisi dan budaya yang ada di dalam kok seolah-olah pegawai-pegawai yang masih bekerja di KPK, kawan-kawan kita yang masih bekerja di KPK, suaranya memang agak kurang terdengar gitu. Atau mungkin memang biasanya dulu yang bersuara ya Bang Novel gitu. Ya, yang bersuara sudah dikeluarkan semua. Ah, mungkin ya Bang, ya mungkin seperti itu juga. Jadi itu sih Bang. Itu yang paling kita takutkan, terjadinya degradasi budaya seperti yang dibilang Kurnia tadi. Kalau Dewas kira-kira takut nggak ya? Saya nggak ngerti. Karena dalam beberapa pelaporan yang saya juga pernah melaporkan, Dewas sepertinya kurang proaktif atau saya tidak melihat Dewas sungguh-sungguh untuk mau mengusut atau mendalami perbuatan-perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum di KPK, terutama pimpinan. Betul. Gimana Mas Beno? Saya juga melihatnya seperti itu, Bang. Jadi kalau menurut saya pribadi, Dewas ini ketika membuat Perdewas dulu, kayaknya sepertinya memang sengaja membatasi diri mereka sendiri. Padahal kalau kita ngomong kode etik itu kan luas sekali ya, Bang ya. Kode etik itu luas, jadi mereka sebenarnya bisa masuk dari sisi mana saja gitu. Dari sisi mana saja mereka bisa masuk. Kalau soal pidana itu lain lagi. Tapi kalau soal etik, mereka kan ngurusin soal etik dan kinerja, Bang. Nah itu mereka bisa masuk dari sisi manapun yang mereka inginkan sebenarnya. Sangat luas gitu, tapi ternyata tidak. Itu juga dibuktikan dari hukuman-hukuman yang diberikan kepada tadi bergaya hidup mewah, yang dilarang di kode etik, hukumannya juga ringan. Lalu Lili Pintauli Siregar, hukumannya memang berat secara tertulis, tapi secara kualitas itu kan ringan sekali hukumannya sebenarnya, Bang. Jadi itu juga menggambarkan Dewas ini menurut saya memang kurang barangkali takut barangkali. Kurang punya gigi gitu, Bang. Mungkin karena udah tua kali, jadi kurang punya gigi. Iya. Kita prihatin dengan itu. Iya, Bang. Nah, melihat keprihatinan ini semua, Mas Kurnia, barangkali Mas Kurnia punya bukan pesan-pesan terakhir kalau benar mau meninggal, tapi punya kiat lah atau harapan lah. Semoga juga kepada kawan-kawan kita yang masih punya kesempatan untuk bisa memperjuangkan agar KPK ini kembali setidak-tidaknya harapan itu ada lah, nggak mati sama sekali. Gimana Mas Kurnia? Iya, Bang Novel, beberapa minggu yang lalu kita mendengar indeks persepsi korupsi Indonesia ternyata belum cukup baik, bahkan masih di bawah rata-rata. Meskipun ada kenaikan 1 poin, tapi kita pernah di angka 40 di tahun 2019 kalau saya tidak salah, hari ini 38. Maka dari itu, kondisi hari ini harus direfleksikan, dievaluasi, dan diperbaiki. Oleh siapa? Bukan oleh masyarakat, tapi oleh negara. Negara dalam hal ini, Presiden, DPR, dan penegak hukum. Masyarakat pasti akan melihat bagaimana efektivitas perbaikan terhadap situasi hari ini. Bang Novel mungkin melihat beberapa hari yang lalu ada pemberitaan seorang ibu yang melaporkan Kades ternyata ditetapkan tersangka. Itu memberikan pesan yang kuat, Bang Novel. Dan ini akan berbahaya bagi pemberantasan korupsi, terutama dalam konteks peran serta masyarakat. Masyarakat itu kan, tadi Bang Novel menyampaikan,
masih banyak masyarakat yang peduli soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Nah, kanalnya jangan diganggu. Kanal kontribusi masyarakat harus tetap dipastikan eksis mendatang begitu. Dan bagi pemerintah dan DPR harus melihat bahwa produk yang mereka hasilkan, KPK versi Presiden dan DPR, ternyata KPK yang tidak dipercaya oleh masyarakat. KPK yang ada degradasi secara kuantitas, kualitas dalam penanganan kasus. Bang Novel dari ranah penindakan dulu pasti mampu untuk mengelaborasi hal itu lebih lanjut. Jadi maka dari itu kami melihat kita mau bercerita soal harapan. Kita tentu menolak untuk pesimis. Tapi ketika kita melihat realita hari ini, ada perasaan pesimis juga, Bang Novel. Karena ya lagi-lagi kita bicara soal political will, bagaimana pemerintah hari ini dan DPR memandang isu pemberantasan korupsi. KPK tersisa waktu 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, Bang Novel. Tahun depan pimpinan 5-5-nya itu sudah purna tugas. Tapi jangan lupa, 4 orang pimpinan KPK masih bisa mencalonkan. Kecuali Pak Alexander Marwata. Jadi masyarakat tentu harus mengawasi setiap proses pemilihan pimpinan KPK atau mencermati regulasi-regulasi yang kurang hari ini harus pemerintah didesak dan DPR juga untuk memperbaiki situasi penegakan hukum, terutama arah politik hukum pemberantasan korupsi. Itu mungkin Bang Novel. Ya, memang kita sempat melihat situasi ini semua membuat kita kalau kita pesimis nanti mau apa lagi kan? Tapi kita nggak boleh pesimis lah, kita harus optimis. Walaupun kita melihat sekarang di mana masalah penegakan hukumnya bermasalah. Kalau kita bicara isu bansos, kerugian keuangan negara yang nggak ada yang upayakan ditarik, DPO Harun Masiku juga nggak dikejar dan lain-lain. Jadi PR-nya begitu banyak, bikin gregetan lah gitu. Di tengah-tengah korupsi yang banyak. Ya, saya kira kalau kita bicara ini nggak ada habisnya, dan saya kira semoga yang kita bicarakan tadi terkait dengan masalah benturan kepentingan, konflik kepentingan ya, ini semoga bisa mengedukasi. Kalau masyarakat sudah banyak yang paham nih, Mas Kurnia, yang belum paham pejabatnya. Jadi saya kira mengedukasi pejabatnya lah, pejabatnya mendengar. Kalau nggak mendengar, semoga kawan-kawan yang mendengarkan tolong beritahu para pejabat yang tidak paham mengenai benturan kepentingan, karena itu berbahaya. Kenapa kita perlu dan penting untuk membicarakan ini, perlu menyuarakan hal-hal yang seperti tadi kita bicarakan. Kita ingin masa depan Indonesia ke depan jadi lebih baik. Tentunya itu dimulai dengan masalah pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh. Karena tidak ada namanya pemerintah bisa sukses membangun kalau korupsinya banyak. Nggak akan bisa kepentingan tujuan negara tercapai, memakmurkan, mensejahterakan, mencerdaskan ketika korupsi di mana-mana. Jadi saya kira itu. Ya, saya kira kita ingin selalu optimis, kita selalu ingin harapan itu ada, maka kita selalu berbicara. Betul begitu ya? Betul. Ya, saya kira itu sementara kita bicara. Semoga di waktu yang lain kita bisa diskusi lagi ya. Saya terima kasih banyak kepada Mas Beni, Mas Kurnia. Terima kasih juga, Pak. Dan tentunya para pemirsa, tadi diskusi yang menarik, semoga bisa menjadikan pemahaman. Karena tentu mengenai kepedulian kita terkait dengan masalah pemberantasan korupsi itu penting untuk selalu kita bicarakan. Dan memang kita ingin selalu mendorong agar upaya pemberantasan korupsi ke depan jadi lebih baik, dan tentu kepentingannya adalah kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan orang, kelompok, atau apalagi suatu organisasi tertentu. Saya kira kita sedang tidak membicarakan itu. Baik, terima kasih pembicaraan ini. Semoga bermanfaat kepada para pemirsa. Semoga juga bisa mendapatkan hikmah dari pembicaraan ini. Saya tutup pembicaraan ini. Salam integritas anti korupsi.